Selamat siang, kembali bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast yang menemani Anda di hari-hari Anda. Kita selalu sharing-sharing tentang materi parenting, coaching, dan motivating. Dan ada juga sesi Q&A pertanyaan dari pemirsa semuanya di rumah. Dan ada juga sesi-sesi tentang pendidikan secara umum. Dan memang kalau misalnya teman-teman semuanya atau viewers di rumah itu bisa berinteraksi dengan kita dan juga bisa nanya-nanya ke kita, itu kita berikan yang namanya sesi Q&A. Dan sesi Q&A ini memang selama beberapa bulan ini memang kita terus melakukan sesi Q&A karena kita ingin melayani masyarakat dan ingin menampung semua aspirasi dari teman-teman semuanya viewers Beyond Education yang tercinta. Jadi jangan ragu-ragu ya, silakan langsung saja kalau misalnya mau bertanya, tanya saja. Kemarin juga ada yang bertanya macam-macam kalangan ya, ada dari kalangan Kepsek, sekolah, ada yang juga dia seorang ibu rumah tangga kebanyakan gitu kan. Terus ada juga yang memang benar-benar dia menanyakan tentang motivasi hidup. Itu kita tidak menutup kemungkinan apapun yang berkaitan dengan motivating, coaching, dan parenting, atau misalnya permasalahan hidup, atau misalnya tentang pendidikan, kita akan bahas dan pasti kita akan bahas. Dan setiap Q&A yang masuk atau question yang masuk, pertanyaan masuk, kita akan bahas langsung di video Beyond Education Podcast. Makanya stay tune terus di Beyond Education Podcast. Kita upload 2 hari sekali. Silakan langsung ya subscribe, share juga, dan jangan lupa kalau misalnya merasa bermanfaat, silakan share-nya ke grup keluarga boleh, ke grup teman-teman semuanya boleh, seperti itu ya. Dan diingatkan lagi, yang tidak bisa melihat YouTube bisa langsung dengerin radio online. Kita tersedia di Spotify dan kawan-kawannya, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, dan kawan-kawannya, dan juga di RCTI Plus yang baru mau disetujui insya Allah di awal Desember ini. Baik, tanpa basa-basi lagi, kita bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, bagaimana gue? Sehat ya? Ya Pak Doni, udah sarapan udah ya? Alhamdulillah. Udah tenang. Tapi kalau misalnya sarapan pagi itu, Agung jarang Pak sarapan pagi itu Pak. Kenapa Bung? Gimana ya? Jadi kalau sarapan pagi itu kayak, kayak takut gemuknya gitu. Oh, malah lebih bagus Bung. Lebih bagus. Karena ya? kalau sarapan pagi kan kita mengawali hari kita dengan dengan nutrisi gitu. Nah, sedangkan kita akan menghadapi hari yang panjang. Nah, itu kan membutuhkan energi, dan energi ini kan dari nutrisi. Malahan kalau sarapan kita lewatin, yang saya takutkan nanti kita di siang hari itu udah lemes duluan gitu. Itu penting juga Pak. Ya, malahan kalau ingin untuk skip makan itu baiknya di malam hari. Karena malam hari ini kan kita udah waktunya beristirahat ya. Dan organ-organ tubuh juga kalau bisa ya tidak terlalu banyak aktivitas lah, seperti makan gitu, agar bisa istirahat dengan maksimal gitu organ tubuh di dalam diri kita. Makasih Pak Doni. Tips kesehatan di awal gitu kan. Dan memang sih kalau sarapan pagi itu biar kita nggak lemes ya Pak. Benar. Biar kita tangguh juga menghadapi kehidupan. Iya, itu pastinya. Sesuai dengan pertanyaan nih Pak. Apa nih pertanyaannya nih Gong? Ini ada dari Mirs Halimah. Apa nih? Mirs itu sebetulnya yang udah menikah Pak ya? Iya. Mrs. Halimah, dia menanyakan bagaimana nih cara mendidik anak remaja menjadi pribadi yang tangguh. Mungkin salah satu caranya sarapan gitu Pak. Oke, bagaimana Pak? Jadi cara mendidik anak remaja menjadi pribadi yang tangguh. Ya mungkin tangguh di sini boleh kita bahas dulu seperti apa gitu kan. Ya memang kita harus bisa mendefinisikan kata tangguh dulu ya, sebelum kita ngebahas bagaimana caranya mendidik anak remaja agar tangguh gitu di dalam kehidupannya. Karena kebanyakan para orang tua menganggap yang disebut dengan anak tangguh itu adalah anak yang pemberani, yang jago berkelahi, yang jagoan lah, preman pasar gitu kan. Terus kalau berdebat harus menang gitu.
meskipun kita dalam posisi yang salah, tapi kita harus menang gitu kan. Nah ini akhirnya membuat anak kita itu menjadi anak yang tidak memiliki budi pekerti yang baik. Itu lebih tepat sih, lebih ke keras ya kalau kayak gitu ya, bukan Iya. tangguh ya. Benar. Mirip-mirip tipis gitu kan. Iya, jadi di sini kita harus jelas dulu nih, yang disebut kata tangguh itu apa sih? Apa maksudnya? Anak harus bisa menangkap kata tangguh ini dengan jelas gitu. Bukan hanya sepenggal-sepenggal, apalagi kalau orang tua nih menginginkan anaknya menjadi tangguh, itu dikaitkannya hanya dengan fisik, Fisik, kekuatan fisik. Iya betul. Jadi kamu harus rajin olahraga biar fisik kamu kuat gitu kan. Dan tangguh. Nanti kalau kamu berantem sama orang kamu bisa menang gitu kan. Nah ini kan akhirnya anak bukannya kita berikan ini ya arahan yang baik, tapi malahan kita berikan arahan yang sebaliknya gitu. Kita ajarkan anak kita ini agar dia pintar untuk menyakiti orang lain. Iya, jadi negatif ya Pak ya. Iya. Nah di sini kan orang tua harus melihat gitu, apa sih yang diinginkan gitu. Kita sebagai orang tua kepada anak, kan kita ingin anak kita ini menjadi anak yang pastinya ya memiliki perilaku yang baik, ya karakter yang baik, agar nanti ya otomatis masa depannya juga menjadi lebih baik gitu. Nah, kalau kita ingin mengajarkan hal-hal itu semua, ya berarti kita harus berikan caranya kepada anak gitu. Ya anak memang harus tangguh, tapi tangguh di sini bukan menjadi anak yang ini ya, yang sotoy gitu, yang intinya mengedepankan hanya emosinya saja gitu. Iya, Malah kalau kita tidak sadar mendidik anak seperti itu, akhirnya anak-anak kita ini di masa depannya itu bisa-bisa bukannya didekati oleh orang-orang banyak, malah dijauhi. Betul. Jadi bagaimana dia bisa sukses di masa depannya kan? Iya. Karena salah definisi tangguhnya Nah ya. itu. Nah malah kita harus ajarkan anak bagaimana nih cara mereka dalam bersikap. Ya. Bagaimana mereka bisa mengelola dirinya gitu dengan baik. Jadi ketika anak kita ajarkan cara-cara seperti itu, akhirnya mereka ini memiliki pengetahuan gitu. Misalnya ketika kita menghadapi masalah, sikap terbaik kita tuh harus seperti apa sih? Oh mungkin bisa dikaitkan dengan kecerdasan emosionalnya mungkin Pak ya. Nah bisa. Iya. Karena kan kecerdasan emosional ini harus diajarkan kepada anak sejak usia anak tuh sedini mungkin. Kita nggak bisa gitu berharap anak kita cerdas secara emosional, tetapi nggak ada peran orang tua di situ. Gitu. Ngalir gitu aja ya. Iya nggak bisa. Tiba-tiba sabar. Iya. Nggak bisa. Anak ini butuh dia, butuh masukan-masukan gitu. Jadi tubuh anak kita ini bukan hanya butuh nutrisi makanan saja gitu, tetapi nutrisi yang akan membuat pikirannya juga menjadi sehat gitu. Ya contohnya orang tua harus mengajarkan gitu, bagaimana sih memiliki sikap yang baik itu di dalam keseharian. Misalnya bagaimana sih anak kita ini harus menghormati sesama. Bagaimana sih anak kita ini harus memiliki rasa welas asih. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita berikan pada anak gitu. Jadi kalau anak tidak kita ajarkan gitu, bagaimana sih cara menghormati orang lain dengan baik, bagaimana kita dapat berkasih sayang kepada sesama, akhirnya anak kita tidak mengetahui hal ini gitu. Dia hanya sekedar mendapatkan sesuatu ya yang apa yang diberikan oleh lingkungannya saja. Nah di sini peran orang tua itu yang ditunggu gitu oleh anak. Jadi kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang memiliki karakter yang baik, ya kita harus mau memberikan contohnya bagaimana sih caranya memiliki karakter yang baik itu.
Karena kan karakter ini kan kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan kita gitu, yang kita lakukan sehari-hari. Iya, apalagi karakter tangguh itu mungkin Nah, kan harus itu. dibentuk. Jadi kayak misalnya landasan tangguh itu kan kayak kalau misalnya anak itu bisa mengolah emosi gitu ya, ketika mendapatkan sebuah permasalahan dia nggak langsung marah. Nah, itu. Tangguh gitu kan, kuat Iya. gitu. Iya, Itu kan bener. bagaimana anak tahu cara bersikap kan. Iya benar. Jadi ketika dia nih menghadapi masalah yang datang dari eksternal gitu, Iya. bagaimana dia dapat tenang gitu. Atau dapat tekanan dari luar lah gitu kan. Kita tenang dan tangguh. Benar, Gitu. Benar. dia dapat tenang, dia dapat memikirkannya dengan baik untuk mencari jalan keluarnya. Nah di sini kan akhirnya anak tidak gegabah gitu dalam bersikap. Iya. Tapi itu butuh pembiasaan dari Iya, benar. bener itu. Nggak bisa gitu. Ujung-ujung begitu nggak bisa sebenarnya, iya. Anak kita tiba-tiba memiliki sikap-sikap yang baik itu tanpa ada yang mengajarkan. Iya benar juga sih. Nah di sini pentingnya makanya peran orang tua, karena kita tidak bisa mengandalkan pihak eksternal. Karena apa? Belum tentu pihak eksternal ini peduli gitu dengan anak kita. Bagaimana anak kita ke depannya kan ya sudah bisa dipastikan ya, orang tua lah yang harus mau memberikan masukan-masukannya gitu. Jadi anak itu sadar gitu, kalau misalnya mereka memiliki perilaku yang kurang baik, ya orang tua harus cepat menegurnya. Orang tua juga harus cepat memberikan masukan. Jadi jangan kita biarkan gitu hal-hal yang tidak baik ini terus ada di diri anak kita.